Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah Mandhumah Ushul Fiqh wa Qawaidih. Sekarang kita masih berada pada halaman 152. Perhatikan situ. Yaitu seputar pembahasan mengenai apa kemarin? Mengenai apabila berkumpul pada suatu perbuatan terkumpul padanya dua hukum. Ada yang membolehkan, ada yang melarang atau mengharamkan. Maka kita nanti menempuh cara yang dikenal dengan apa? Al-hukmu 'alal ghalib. Menghukumi suatu perkara itu berdasarkan yang paling banyaknya dominannya. Dominan kuat yang mana? Larangannya atau pembolehannya? Faham maksudnya? Nah, kalau lebih kuat larangannya berarti masuk ke yang haram. Kalau lebih kuat pembolehannya berarti masuk dalam mubah. Faham ya? Seperti itu. Kita lihat contohnya biar tambah jelas. Qala Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaih, "Wa taghlibu tariqun syar'iyyun dallat 'alaihi al-adillah asy-syar'iyyah." Masyaallah. Taghlib yaitu menghukumi sesuatu dengan apa? Dengan mayoritas atau mayoritas atau yang paling banyak. Maksudnya itu taghlib itu maksudnya dilihat dominannya yang mayoritasnya, yang paling banyaknya. Paham belum? Nah, kata beliau adalah tariqun syar'iyyun, cara yang syar'i yang telah ditunjuk oleh Al-Qur'an was sunnah. Dalil-dalil syar'i itu maksudnya Al-Qur'an dan As-Sunnah. Wa masalu li hadhil qa'idati bi amsilatin. Mereka memberikan contoh terhadap kaidah ini dengan beberapa contoh. Minha di antaranya, perhatikan contohnya. Idza masahal insanu 'alal jawrabain. Kalau orang itu mengusap di atas dua kaos kaki. Aslinya kan syariatnya khuf. Khuf itu kan sudah kita lewati ya, semacam kaos kaki terbuat dari kulit. Di Yaman, di Arab sana banyak sekali. Karena biasanya kalau musim dingin dingin sekali. Kemudian ketika panas juga panas sekali. Sehingga menggunakan khuf terkadang membantu. Nah, kalau kita di Indonesia paling-paling menggunakannya apa? Memakai kaos kaki. Nah, sekarang apabila orang mengusap kaos kaki yauman wa huwa muqim, sehari muqim, kan dia muqim. Kalau muqim kan berapa aturannya? Sehari semalam, ya enggak? Kalau musafir berapa? 3 hari 3 malam. Cuman kalau mengusap khuf itu sudah kita lewati kemarin, syaratnya ketika dia ingin mengusapnya hendaknya ketika masukkannya dalam keadaan apa kemarin? Suci. Dalam keadaan apa? Suci. Baru dia masukkan. Berbeda sama sorban atau imamah. Kalau sorban atau imamah antum enggak disyaratkan suci. Antum pakai dalam keadaan batal wudunya pun enggak masalah. Nanti boleh langsung mengusap ketika wudu. Tapi kalau khuf ini, nah barakallahu fikum, disyaratkan harus suci. Paham ya? Orang yang masukkan tersebut dalam keadaan apa kondisinya? Suci. Sehingga nanti ketika batal tinggal mengusap di atasnya. Mahfum soal ini Isa? Kita lihat lagi. Ini ada orang mengusap kedua kaos kakinya sehari. Wa huwa muqim, dalam keadaan muqim. Tsumma safara, bayangkan. Setelah sehari dia muqim itu, safar tiba-tiba dia. Otomatis hukumnya bagaimana? Hukum muqim atau hukum safar itu yang dibahas. Faham belum ini? Ihsan. Jadi ketika dia muqim, dia sudah mengusap apa? Mengusap kedua kaos kakinya itu sehari. Kemudian safar. Fa idza qulna, jika kita katakan yaghlib mashal muqim lam yabqa lahu siwa lailah. Kalau kita mengambil hukum menguatkan hukum mengusap bagi orang muqim, berarti tidak tersisa lagi bagi dia kecuali lailah, semalam saja. Kan sudah sehari, tinggal semalam itu loh. Kalau kita hukumi dia hukum apa? Orang muqim. Paham belum? Dia awalnya muqim, mengusap kaos kakinya baru sehari, kurang berapa? Semalam. Kan sehari semalam seharusnya. Baru sehari dia safar. Nah, ketika dia safar itu kita hukumin ngikutin yang muqim sebelumnya atau sekarang hukum safar itu loh. Paham belum antara ini? Pahami loh ya. Nah, ini perlu diperhatikan baik-baik ya, ini agak rumit ini ya. Jadi orangnya ini posisinya muqim. Kalau mukim itu aturannya bagaimana aturannya? Mengusapnya berapa hari? Sehari semalam.
Nah, ketika dia mukim, dia baru mengusap dapat sehari. Berarti kurang berapa, Ihsan? Kurang berapa berarti? Dia baru dapat sehari, berarti kurang berapa? Kurang semalam. Nah, ternyata dia mukim gitu loh. Nah, ternyata dia safar. Nah, ketika safar ini kita lihat. Fa idza qulna yaghlib masal muqim lam yabqa lahu siwa lailah. Kalau kita hukumi menguatkan mengusap seperti orang mukim, mengusapnya orang mukim, tidak tersisa kecuali tinggal lailah, semalam saja. Wa idza qulna yaghlib masal musafir zada 'ala lailah wa lailat al-lailah lailatain wa yaumain, masyaallah. Tapi kalau yang kita hukumi sekarang adalah dia musafir, berarti tinggal berapa? Tinggal 2 hari 2 malam sama semalam. Paham belum? Antum sebelum memahami ini harus paham terlebih dahulu. Orang disyariatkan mengusap khuf itu kalau bagi mukim sehari semalam. Bagi orang yang musafir berapa? 3 hari 3 malam. Paham? Ketika dia mukim sudah mengusap sehari. Berarti kurang berapa? Ketika dia mukim itu dia mengusapnya baru sehari, berarti kurang berapa? Kurang 1 malam. Ternyata safar dia. Nah, ketika dia safar ini kita hitung mulai dari awal baru atau yang mukim tadi diikutkan, yang ternyata sudah mengusap ketika mukim tadi itu. Kalau ternyata ketika dia mengusap di saat dia mukim itu dihitung, berarti kurang berapa? Kurang 2 hari 2 malam sama semalam. Paham? Paham enggak? Paham belum antum? Kalau anda sudah paham, antum paham belum? Kalau anda paham, antum paham enggak antum? Paham ya, alhamdulillah. Paham ini ya. Jadi kurang 2 hari 2 malam plus semalam karena sudah sehari dia mengusap kemudian safar. Nah, kita lihat lagi. Hadis ziyadah tujadzibuha amran. Ini masyaallah. Tambahan ini yang barakallahu fikum, tambahan yang dia lakukan ini barakallahu tujadzibuha amran, mendatangkan 2 perkara. Maksudnya sumbernya dari 2 perkara. Apa itu? Safarun wa iqamatun. Safar dan menetap. Iqamah itu menetap ya, mukim. Safar itu ya pergi. Kita lihat di sini. Fal iqamatu tamna' an yamsah 'alal jawrubain fi ma zada 'ala yaumin wa lailah. Masyaallah. Kalau orang mukim, iqamah orang mukim itu dilarang ya. Tumna' dia dilarang atau tumna' an yamsah 'alal jawrubain. Dia dilarang untuk mengusap di atas 2 kaos kaki fi ma zada 'ala yaumin wa lailah. Ketika lebih dari sehari semalam. Ya enggak? Kalau mukim itu batasan cuma sehari semalam saja. Selebihnya itu enggak boleh mengusap, mafhum? Ewa. Wasafar yubihu dzalik. Kalau safar boleh. Bahkan berapa tadi kalau safar? Berapa hari tadi kalau safar? 3 hari 3 malam. 3 hari 3 malam. Jangan sampai keliru. 3 hari 3 malam. Fahal nuqaddim as-safar au nuqaddim al-iqamah? Sekarang di sini, barakallahu fikum. Sekarang di sini mendahulukan safar atau mendahulukan iqamah yaitu mukim. Hukumnya di sini kita menghukuminya. Al-jawab nuqaddim al-iqamah. Jawabannya di sini kita mendahulukan iqamah, mendahulukan mukim. Berarti kalau mukim otomatis kalau mukim otomatis bagaimana? Cuma sehari semalam saja ngusapnya, ngusap khuf. Paham ya? Kita lihat. Li'anna ma zada 'alal yaum wal lailah, dikarenakan selebihnya yang melebihi sehari semalam istama'a fihi mubihun wa hadir. Terkumpul padanya yang membolehkan, faktor yang membolehkan dan faktor yang melarang. Fayuqaddim janibal hadr, maka di sini hendaknya dia mendahulukan sisi yang melarang. Sisi yang melarang. Kenapa? Karena sudah selesai waktunya. Hadza huwal masyhur minal madhhab. Inilah yang masyhur berdasarkan madhab yang ada. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Wal mas'alah fiha khilaf. Permasalahan ini ada perselisihan. Was sahih ini yang penting, ini sahih ini. Was sahih, pendapat yang sahih menurut Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, annahu yatimmu masha musafir. Penting ini. Bahwasanya dia cukup menyempurnakan mengusap seperti orang musafir. Berarti kurang berapa? 2 hari 2 malam plus semalam. Paham belum?
Tadinya kan dia di rumah mukim. Mukim, ngusaplah kaos kaki dia. Ngusapnya baru sehari. Kalau orang mukim berapa? Sehari semalam. Paham belum nih? Pahami Abdurrahman. Kalau mukim sehari semalam. Lah dia baru dapat sehari, kurang berapa berarti? Kurang semalam. Ternyata safar dia. Kalau safar kan berarti otomatis dihitung juga kan? Ewa. Karena dihitung disambungan dengan mukim tadi itu, kurangnya 2 hari 2 malam plus semalam. Paham belum? Karena dia dihitungnya mulai mengusap. Faham soal ini? Kalau sudah awal dia safar baru ngusap baru 3 hari 3 malam itu loh. Ini pendapat yang rajih. Was sahih, yang sahih annahu yatimmu masah musafir. Bahwasanya dia cukup menyempurnakan mengusap seperti orang musafir. Wa alaihi fala yasih at-tamtsilil qaidah bihadzal misal. Berdasarkan penjelasan tersebut maka enggak dibenarkan mencontohkan untuk kaidah ini dengan contoh ini. Kurang tepat itu maksudnya itu. Nah, paham maksudnya ya? Nah, barakallahu fikum. Rajulun berikutnya lahu fi hadhil qaryah ukhtun minar radha'. Ada orang dia punya saudari di kampung ini tapi saudari sepersusuan. Mahram atau bukan aturan? Mahram. Sepersusuan ini syaratkan harus menyusu sampai berapa kali Hamdalah? 7 atau 8? 5 kali sampai kenyang. Nyusu kenyang lepas. Nyusu kenyang lepas. Nyusu kenyang lepas sampai 5 kali dia katakan anak sepersusuan. Saudari sepersusuan mahram. Tapi hanya dia saja. Paham belum? Contohnya gini. Biar enggak bingung. Ibu kita menyusui seorang wanita. Wanita ini bagi kita dan keluarga kita mahram semuanya. Tapi keluarga wanita ini yang enggak nyusu bukan mahram. Paham belum? Jangan bingung. Bingung enggak antum? Seorang wanita, si A ini wanita, disusui sama ibu. Itu si B, taruhlah. Paham ya? Nah, si A ini si wanita ini dengan ibu itu kan anak sepersusuan. Nah, anak-anaknya ibu ini semuanya mahram buat si A. Tapi saudari-saudari si A, saudara-saudari si A yang enggak nyusu tadi itu bukan mahram untuk keluarga si B. Paham? Jadi mahramnya yang mana yang mahram? Ya si A saja yang nyusu sampai 5 kali, nyusu kenyang tadi itu. Paham soalnya ya? Jangan keliru ya ini. Nah, saudari sepersusuan boleh enggak dinikahin? Enggak boleh karena mahramnya gitu ya. Kita lihat sini. Wanisal qaryah ya, perhatikan baik-baik ini. Ada orang di kampungnya itu ada saudari sepersusuan, sedangkan para wanita di kampung tersebut terhitung mahsuratun terbatas fi asyratin minan nisa, cuma 10 orang perempuan. Kampungnya kecil mungkin ya, kampungnya kecil gitu. Dia punya saudari sepersusuan di kampung tersebut. Ternyata di kampung itu cuma adanya 10 perempuan. 10 perempuan. Walakin la yadri ayyan nisa'i ukhtuh minar radha'. Dia enggak tahu ternyata. Di antara 10 ini mana yang saudari dia sepersusuan? Bingung enggak kira-kira handalah ini? Bingung enggak kira-kira? Bingung enggak kira-kira? Kalau enggak ketahuan, bingung gitu loh, yang mana gitu loh. Dia memang benar di antara 10 perempuan tersebut ada salah satunya saudari sepersusuan, tapi enggak tahu yang mana gitu loh. Kita lihat. Hal tuhram alaihi jami'un nisa? Apakah diharamkan atas lelaki tersebut untuk menikahi? Maka diharamkan semua perempuan itu haram. 10-10-nya haram semuanya karena enggak diketahui mana yang saudari sepersusuan. Atau bagaimana? Al-jawab na'am. Jawabannya iya. Kenapa kok iya? Kullun nisa'il lati fi hadhil qaryah. Nah, jawabannya iya, haram semuanya, enggak boleh nikah dengan perempuan yang ada di kampung tersebut. Kan jumlahnya 10. Di antara 10 itu ada salah satu saudari sepersusuan, tapi enggak diketahui yang mana. Nah, karena khawatir ini aja. Khawatir keliru nanti, gitu loh. Ewa, kata beliau, na'am iya. Kullun nisa'il lati fi hadhil qaryah. Semua wanita di kampung tersebut haram untuk dia nikahi. Wa hunna qalilat. Karena apa? Karena mereka sedikit, 10 orang. Yuhram alaihi an yatazawwaj wahidatan minhunna. Diharamkan bagi lelaki tersebut untuk menikahi salah satu wanita tersebut. Lihtimali anna kulla wahidatin min hiyal muhrimah. Dikhawatirkan ada kemungkinan salah satu di antara 10 wanita tersebut adalah apa? Adalah mahramnya. Amma idza ishtabahat, ini penting ini. Amma idza ishtabahat fi baladin kabir, fa innal ulama yaqulun, kalau sekarang tersamarkan,
tersamarkan tapi di negeri yang besar, perempuannya banyak, enggak hanya 10 saja. Kalau ini kan kampung kecil jumlahnya cuma berapa tadi? 10. Dikhawatirkan nanti malah yang dinikahi itu ternyata saudari sepersusuan. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, haram, enggak boleh nikah sama salah satu di antara 10 tadi itu. Karena khawatir ternyata saudarinya itu loh. Nah, sekarang kalau istabahat sekarang, tersamarkannya itu di negeri yang besar, yang banyak perempuannya di situ. Fa innal ulama yaqulun, maka para ulama mengatakan la athara li hadzal istibah, enggak dianggap kesamaran ini. Karena banyak perempuan. Wa yatazawwaj man la yaghlib 'ala dhannihi annaha ukhtuh. Dan hendaknya dia boleh menikah dengan wanita yang la yaghlib 'ala dhannihi annaha ukhtuh. Yang apa? Yang tidak ada dugaan kuat bahwasanya itu saudarinya. Yang tidak ada dugaan kuat, yang tidak ada sangkaan kuat bahwasanya itu saudarinya, nikahi, silakan tafadhol. Karena apa? Karena posisinya perempuannya banyak itu loh. Paham? Tapi kalau yang kampung pertama kan cuma sedikit, cuma 10 orang perempuan. Mafhum soalnya Ihsan? Mafhum? Ihsan mafhum? Ayo, berikutnya. Law istabahat syatun mudakkatun bisyatin ghair mudakkat. Sekarang kalau tersamarkan antara kambing yang disembelih dengan kambing yang tidak sembelih. Ini gimana ini ya? Kambingnya ini disembelih atau tidak ya? Tersamarkan di situ. Fa innahu yajibu istinab al-jami'. Maka wajib atas orang tersebut untuk menjauhi semuanya. Ada 2 kambing tersamarkan, kambing disembelih yang mana ya? Yang A atau B ya kambingnya sembelih. Nah, apa kata beliau? Wajib menjauhi dua-duanya. Wajib menjauhi semuanya. Kenapa? Li'annahu la yumkin istinab asyati ghairul mudzakkah illa bistinab asyatil mudzakkah. Dikarenakan enggak mungkin dia akan bisa menjauhi kambing yang tidak sembelih kecuali harus menjauhi apa? Kambing yang disembelih. Samar gitu loh. Faham belum? Antum samarkan taruhlah. Ini bakso terbuat dari daging sapi atau daging babi ya? Samar antum. Paham ya? Kalau samar seperti itu, antum tidak akan bisa apa? Menghindari daging apa? Bakso yang ada daging babinya tadi itu, kecuali harus menghindari daging bakso yang ada daging sapi tadi itu, maka dihindari semuanya sekalian. Biar aman, mencari yang jelas-jelas daging sapi. Faham soal ini? Ayo na'am barakallahu fikum. Ini perlu diperhatikan ini ya, kita lihat lagi. Fayaghlib janibul mana', maka hendaknya dia menguatkan sisi apa larangannya. Berarti kita lebih apa? Cenderung meninggalkan dua-duanya. Pak, di sana itu ada bakso enak sekali, Pak. Masya iya, bakso super katanya, bakso jumbo. Enaknya bagaimana? Enaknya luar biasa katanya. Tapi ana dengar-dengar katanya ada yang mengatakan dagingnya itu ada campuran babinya, satunya ada mengatakan murni daging sapi. Wah, samar antum. Kalau samar seperti ini jangan antum nyoba gitu loh. Karena apa? Kalau antum nyoba khawatirnya masuk dalam apa? Masuk dalam perkara syubhat. Ternyata antum nyoba benar enak, ternyata daging babi, kan bahaya. Paham ya? Nah, seperti ini bagaimana caranya? Menjauhi dua-duanya. Nah, menjauhi dua-duanya sudah. Pokoknya ana enggak mau ke situ sudah. Paham ya? Nah, barakallahu fiikum. Naam. Atau contoh yang lebih jelas lagi, ada 2 warung, dua-duanya jualan mie ayam dan bakso, bersaing, paham ya? Satu Humaid, satu Mahmud. Mahmud sama Humaid itu bersaing dia. Cuman ada isu di luar sana, Mahmud ini dagingnya daging babi gitu loh. Tapi enak luar biasa. Paham ya? Humaid ini murni daging sapi. Paham ya? Tapi tersamarkan, di luar tersamarkan yang mana ya daging sapi, daging babi. Tersamarkan, ada yang bilang Mahmud, ada yang bilang Humaid. Karena yang namanya orang berbisnis bersaing, saling nuduh-menuduhan. Yang punya daging sapi, yang punya daging babi, tuduh menuduh itu ya. Kacau di situ pokoknya keadaannya. Milih yang Humaid atau yang Mahmud atau tinggalkan dua-duanya? Tinggalkan dua-duanya, beli bakso Paijo. Paham ya? Nah, yang murni daging sapi. Caranya gitu caranya, jangan antum malah tak coba dua-duanya dulu. Jangan gitu. Tinggalkan dua-duanya, ambil yang jelas murni daging sapi. Mahfum insyaallah? Ini sekedar contoh saja biar bisa memahami. Berikutnya, lawistaraka muhrimun wa muhillun fi qatl shayd. Kalau sekarang berserikat antara orang yang ihram dan orang yang sudah halal tahallul di dalam membunuh hewan buruan, sara shayd haraman. Kalau seperti ini keadaannya, berarti hewan buruan tetap haram. Contohnya gini. Ada orang yang enggak lagi
Orangnya ini lagi nyapu, dia nyapu. Ya tukang bersih-bersih sekitar Masjidil Haram lah. Dia tukang bersih-bersih, tukang sapu di Masjidil Haram. Ada orang lagi ihram. Lagi ihram. Nah, barakallahu fikum, dia lagi ihram, lagi melakukan ritual haji, dia malah berburu. Hanya berburu, yang tukang sapu ini juga sama-sama ngincar apa? Ngincar hewan buruan tadi itu. Ternyata apa? Ternyata sama-sama apa? Sama-sama apa? Nah, mengeluarkan senjatanya. Senjata mungkin panah gitu ya. Dipanahkan sama set, nah kena hewan buruan, mati hewan buruannya. Samar, yang bunuh tadi siapa ya? Yang muhrim atau yang muhil? Paham ya? Samar, yang mana? Yang mana? Dikuatkan yang apa? Yang muhrim. Berarti apa? Hewan buruannya haram. Li'annahu istama'a ma'a mubih ma mana'. Dikarenakan di situ terkumpul antara apa? Antara faktor membolehkan dengan apa? Dengan perkara yang nah barakallahu fikum yang dilarang itu berburu. Fa ghalaba nam janibul hadr. Maka di sini apa? Lebih dikuatkan sisi larangannya. Sisi apa? Pengharamannya. Paham maksudnya ya? Seperti itu. Wa hadhil qa'idatu dalla 'alaihim al-Qur'an al-Karim. Kaidah ini telah menunjukkan alaiha atas kaidah tersebut Al-Qur'an Al-Karim. Qala Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an Al-Karim, "Ya ayyuhalladzina amanu, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min 'amalis syaitan fastanibuhu la'allakum tuflihun." Ayo, perhatikan. Na'am barakallahu fikum. Ayo. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, mengundi nasib dengan panah dan menyembah berhala, rijsun, amalan kotor, amalan najis, perilaku setan. Fastanibuhu, dan maka jauhilah, hindarilah, tinggalkanlah, la'allakum tuflihun, agar kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Kita lihat ini. Fa amarallahu ta'ala bistinabi hadil arba'ah. Maka Allah Ta'ala perintahkan di sini untuk menjauhi 4 perkara: al-khamru, minuman keras, al-maisir, perjudian, al-ansab, mengundi nasib dengan panah. Bagaimana kemarin kisahnya? Mengundi nasib dengan panah. Zaman jahiliyah dulu itu ada 3 anak panah, mereka menggunakannya. Dimasukkan ke dalam Ka'bah. Paham ya? 3 anak panah tersebut nanti ada tulisannya, nah kerjakan, tidak kerjakan itu ya. Ada satu yang enggak ada tulisannya. Kan 3, satunya kerjakan, satunya tidak dikerjakan, satunya kosong. Nanti kalau mereka ingin melakukan suatu pekerjaan, ngambil salah satu di situ. Ngambil anak panah, ambil. Kalau tulisannya kerjakan, harus dikerjakan gitu, paham ya? Seperti tatoyor kan mirip, cuman pakai anak panah, menentukan nasib dengan anak panah. Kemudian kalau seandainya yang dapat kosong, kok kosong ini? Diapakan? Kalau dapatnya kosong, buang. Dibuang ke mana? 3 anak panah. Zaman jahiliyah ya, diletakkan dalam Ka'bah untuk mengundi nasibnya. Berangkat atau enggak berangkat, kerja atau tidak, itu loh. 3 anak panah itu satunya tulisannya kerja, taruhlah itu ya. Beramal. Satunya tidak kerja, satu kosong. Ditaruh di dalam Ka'bah. Orang ini kalau mau melakukan suatu pekerjaan ngambil. Ngambilnya tentunya enggak melihat kan, ngambil ini setelah ngambil dilihat ada tulisannya atau tidak. Kalau ada tulisannya kerja, kerja. Kalau ada tulisannya tidak kerja, ya tidak kerja. Kalau kosong bagaimana? Kalau kosong bagaimana, Ihsan? Kalau kosong diapakan? Ayo diulangi. Diulangi atau ngambil salah satu. Karena ketentuannya 2 itu nanti. Nah, itu termasuk perilaku jahiliyah. Namanya mengundi nasib dengan panah dan menyembah berhala juga haram. Wa 'allala. Di sini Allah Ta'ala memberikan alasan, 'allala. Naam, istinabal khamr wal maisir fi ayatin ukhra, memberikan alasan menjauhi perjudian dan khamr di ayat yang lain, bi anna fihima isman kabira wa manafi'a linnas. Dikarenakan kedua-duanya, perjudian dan minum khamr itu ada dosa besar dan ada manfaat bagi manusia. Perhatikan, orang berjudi, minum khamr itu ada dosa besarnya, ada manfaatnya juga. Apa manfaatnya? Kalau judi menang uangnya banyak, manfaat atau enggak kira-kira? Manfaat. Sekali menang dapat 1 M misalkan, bisa dapat banyak sekali itu. Itu manfaat dohirnya. Kalau khamr manfaatnya apa, alhamdulillah? Uang. Biar apa? Biar kuat.
Murojaah kuat, paham ya? Belajar pun kuat. Main bulu tangkis kuat misalkan. Contohnya aja ya, contohnya ini. Nah, setelah zahirnya memang ada manfaatnya, tapi dosanya lebih besar. Faqala azza wa jalla, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir, qul fihima ismun kabirun wa manafi'u lin-nas wa ismuhuma akbar min naf'ihima. Mereka bertanya kepadamu tentang minuman keras dan perjudian. Katakanlah pada keduanya itu ada dosa yang besar dan ada manfaatnya bagi manusia, dan dosanya itu lebih besar daripada manfaatnya. Perjudian itu hati-hati. Antum lihat penyakit masyarakat kebanyakan apa? Perjudian, mulai dari barakallahu fikum, mengadu ayam, ayam jago diadu, sampai burung merpati, sampai sepak bola. Sekarang pun modelnya model baru, layang-layang pun jadikan ladang perjudian. Paham ya? Senarnya kuat-kuatan, gesek-gesekan ini. Nanti yang putus kalah. Ana lihat di sebelah sana itu waktu mau ngajar di daerah Balong sana, itu ada perlombaan, lomba layang-layang. Ternyata perlombaan di balik itu ya itu tadi, ada yang mungkin lomba biasa, lama-lama judi juga gitu loh. Taruhan itu, ayo menang siapa ayo. Ngumpulin uang sini yang menang. Yang kalah nanti ngasih apa? Ngasih uang ke yang menang tadi. Judi, bayangkan ya, seperti itu. Jadi perjudian itu haram, berbahaya, karena orang itu kalau udah kecanduan judi, itu kalau nggak punya uang ngapain? Hutang. Kalau hutang lama-lama nggak bisa bayar, jual tanah, jual rumah, jual harga diri juga gitu loh. Nah, semuanya jual nanti, pakaian pun jual juga gitu loh. Intinya dapat uang tuh bayar hutang. Kalau khamr ini kalau udah kecanduan, mau nggak mau biar minum khamr dia, walaupun hutang. Ketika hutang banyak, biar hilang hutangnya, minum khamr. Ketika sadar ingat lagi hutangnya banyak, karena beli khamrnya juga hutang gitu loh. Paham belum? Nah, serba hutang semuanya pokoknya, hati-hati. Jangan sampai antum semuanya, ya istilahnya antum insyaallah enggak ya, insyaallah ya, semoga enggak. Jangan sampai seperti ini terjadi pada diri kita semuanya. Wal'iyadzubillah. Kita lihat lagi. Wal manafi' taqtadi ibahah. Perkara yang bermanfaat itu tentunya apa? Menuntut untuk ibahah, diperbolehkan. Lakin akan tapi lamma ghalaba fihi majanibus syarr. Akan tetapi dikarenakan apa? Dikarenakan lebih besar sisi jeleknya, muni'a minhuma, dilarang dari keduanya, fastama'a fihi mubih wa hadir. Terkumpullah di sini apa? Faktor yang membolehkan karena ada manfaatnya, dan faktor larangan karena ada dosa besarnya. Fa ghalaba janibul hadr. Maka di sini apa? Lebih kuat, lebih dominan sisi larangannya, sisi pengharamannya. Faham maksudnya nih? Kenapa kok lebih kuat itu? Karena daripada mencari manfaat dapat dosa besar, mending mencari manfaat yang murni. Ya kan? Daripada antum minum khamr, ya enggak? Daripada antum atau kita minum khamr atau minum minuman keras, lebih baik minum apa? Marimas. Paham ya? Murah, enggak mabuk, paham ya? Sudah apa? Manis rasanya juga. Paham insyaallah antum? Paham enggak? Wa na'am barakallahu fiikum. Kita lihat sini. Lakinnahu subhanahu wa ta'ala lam yanha 'anil khamri min awalil amr. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak melarang khamr ini, minuman keras ini di awal permulaan enggak dilarang. Dulunya boleh. Kapan dulunya? Kapan bolehnya? La taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Kalian jangan mendekati salat dalam keadaan mabuk. Dulunya itu mabuk-mabukan boleh, tapi jangan ketika mendekati salat itu loh. Sampai kalian mengetahui apa yang kalian ucapkan. Karena kalau mabuk itu kan enggak sadar. Yang ngomong apa itu enggak sadar itu loh. Nah, barakallahu fiikum. Mana pernah dapat kisah atau kabar waktu di Yaman sana, syekh yang cerita saat itu. Nah, barakallahu fiikum, ada orang mabuk tapi bukan pakai khamr ya, bukan pakai minuman keras, pakai quots namanya. Pakai daun quots. Mabuk ngefly dia. Ngefly sampai tingkatan tinggi. Jadi dia bawa sandal gini, ngomong sendirinya. Assalamualaikum, kaifa halak? Khair. Allah yabarik fiik, Allah yahfaduk. Allah yaftah alaik. Dia itu saking ngefly saking tingginya itu, merasa sandal yang dipakai itu HP itu loh. Kan jadi luar biasa kan? Allah musta'an. Dikisahkan waktu itu ya. Ada juga. Wah, dia mabuk berat. Setelah itu apa? Tertidur dia. Wah, tertidur, datanglah anjing lewat situ, dikencingin sama anjing. Dikencingin sadar dia. Kok hujan? Katanya hujan katanya, air hujan katanya. Bayangkan. Mabuk seperti itu keadaannya, enggak sadar. Air kencing anjing bilang hujan katanya, air hujan. Allah musta'an. Itu sekedar kisah aja. Terjadi ya di Yaman sana terjadi. Maksudnya itu
Orang-orang yang mabuk-mabukan atau semisalnya itu kalau udah ketagihan kecanduan tuh semua sarana yang bisa memabukkan dia ambil gitu loh. Orang-orang berandalan pinggir jalan itu, anak-anak pangkletak itu. Paham ya? Itu anak-anak pangkletak itu kalau misalkan barakallahu fikum kehabisan sesuatu yang bisa untuk membuat dia ngeflat mabuk, beli lem kastol, lem fox. Paham ya? Dihirup-hirup, diseduh-seduh, kemudian ngefly itu kata mereka. Paham ya? Allah musta'an. Seperti itulah keadaannya. Allah musta'an. Naam. Hati-hati. Naam. Biar tambah parah lagi lem fox itu campur bensin. Wah, dihirup sama dia. Ya memang menurut mereka ya, itu bisa menghilangkan semua muskilah, iskal, semua perkara-perkara pikiran panjang lebar hilang semuanya. Tapi kalau sadar, ingat kembali. Karena apa kemarin? Kenapa? Kemarin yang disebutkan dulu. Karena beli lem foxnya itu pun hutang gitu loh. Nah, tambah pikiran lagi gitu loh. Nah, kita lihat sini. Kata beliau, Allah Subhanahu wa taala tidak melarang khamr itu di awal permulaan, li'anna an-nasa kanu ya'tadunahu wa yashq 'alaihim jiddan. Bayangkan, dulunya manusia itu berat, terbiasa minum khamr gitu loh. Terbiasa minum khamr dan berat meninggalkannya. Terbuat dari nabit nabit dari anggur atau nabit barakallahu fikum kurma atau zabib, paham ya? Direndam selama 3 hari lebih, jadikan khamr, berat meninggalkan waktu itu ya. Naam. Yashqu 'alaihim jiddan an yadda'u, berat untuk meninggalkan. Maratan wahidah, sekaligus langsung berat. Akhirnya bertahap. Dulunya awal mulanya boleh minum khamr tapi ketika tidak mendekati salat. Awal mula itu yang kedua ya. Yang pertama apa? Pertama dulu dikasih tahu bahwasanya khamr itu ada dosa besarnya, ada manfaatnya. Setelah itu boleh minum khamr, tapi ketika tidak mendekati salat. Setelah itu yang terakhir pengharaman tadi itu. Fastanibu la'allakum tuflihun itu. Nah. Kita lihat sini. Fa kana at-tahrimu mutadarrijan syai'an fa syai'an. Maka dahulu pengharamannya itu bertahap. Bertahap sedikit demi sedikit. Pengharamannya bertahap sedikit demi sedikit. Idzan jika demikian, fal qa'idatu annahu idza istama'a mubih wa hadir ay sababun lil ibahah was sababun lil ahlil hadr falyuqaddim al-hadr li'annahu ahwatu. Artinya, jika demikian, ini kesimpulannya ya. Kesimpulan yang paling bawah itu handalah. Apa kata beliau? Idzan, jika demikian al-qaidahnya apabila berkumpul pada suatu perbuatan mubih wa hadir, maksudnya sebab pembolehan dan sebab larangan, maka dahulukan apa? Dahulukan yang pelarangannya. Karena lebih berhati-hati. Paham belum? Lebih berhati-hati. Nah, boleh nggak anak beli di toko sebelah sana itu? Lah kenapa? Katanya baksonya enak. Jangan. Sini baksonya itu ada kabar simpang siur, baksonya katanya campuran babi, campur juga ada daging sapinya juga, tapi campur katanya. Yang melarang ini, barakallahu fikum, mungkin karena melihat menyaksikan langsung atau semisalnya, jadi kita lebih berhati-hatinya jangan ke situ, mencari tempat yang lain. Sampai benar-benar jelas bahwasanya kita lihat langsung bagaimana cara proses bikin baksonya, baru kita bisa ke situ. Paham maksudnya? Nah, contohnya antum handalah sekarang. Antum mau beli cilok. Barakallahu fikum ke toko si A atau penjual si A, beli cilok. Ada si B ngomong, handalah kalau beli jangan si A. Si A ini ciloknya itu ada campuran minyak babinya. Seperti itu. Ada larangan seperti itu, ada yang mengatakan enggak, si A enak kok ciloknya. Ada orang ngomong itu. Ciloknya enak, murni, enggak ada campuran minyak babi, minyak wijen mungkin. Paham ya? Minyak babi enggak ada. Nah, di situ antum bingung, bimbang milih yang mana antum? Yang larang tadi atau antum tetap nekat beli cilok? Untuk berhati-hati milih larang dulu. Sampai yakin tuntas benar-benar enggak ada campuran minyak babi baru antum beli. Untuk berhati-hati seperti itu enggak masalah, bukan nuduh itu loh. Karena biasanya orang kan yang namanya jual belian bersaing gitu loh. Selain tuduh menuduh itu ya. Punyamu KW, enggak asli, enggak ori misalkan. Punya kami ori misalkan, seperti itu. Jadi wajar ya. Tapi diperjelas dulu, dipergamblang dulu sehingga tidak ada iskal, tidak ada keraguan, tidak syubhat di dalamnya. Nasallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.